Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur proses multimedia. Baik, apa itu alur proses multimedia? Alur proses multimedia adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pembuatan konten multimedia, mulai dari perencanaan hingga distribusi. Dalam alur proses ini, setiap tahap memiliki fungsi dan tujuan tertentu yang harus dicapai untuk menciptakan produk multimedia yang berkualitas. Pada umumnya, alur proses multimedia terdiri dari beberapa tahapan, seperti perencanaan, produksi, dan distribusi. Selain itu, juga terdapat tahapan-tahapan tambahan seperti penulisan naskah, pengambilan gambar, editing, dan lain sebagainya. Dengan mengikuti alur proses multimedia yang tepat, maka konten multimedia yang dihasilkan akan lebih efektif dan efisien. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya dengan slide selanjutnya, mengapa alur proses multimedia penting. Alur proses multimedia merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pembuatan konten multimedia, mulai dari perencanaan, produksi, hingga distribusi. Dalam pembuatan konten multimedia, alur proses tersebut sangat penting karena dapat memastikan bahwa setiap tahapan dilakukan dengan baik dan efektif, sehingga hasil akhir dari konten multimedia tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Contoh kasus yang relevan adalah ketika sebuah perusahaan ingin membuat video promosi untuk produknya. Tanpa alur proses multimedia yang jelas, perusahaan tersebut mungkin akan kesulitan dalam menentukan konsep video, mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan, melakukan editing, hingga mendistribusikan video tersebut ke target audiens. Dengan adanya alur proses multimedia yang terstruktur, perusahaan dapat lebih mudah dalam melakukan setiap tahapan dan menghasilkan video promosi yang berkualitas. Kemudian saya akan melanjutkan slide teman saya, yaitu langkah-langkah dalam alur proses multimedia. Yang pertama, perencanaan. Pada tahap ini, tim multimedia harus menentukan tujuan dan sasaran proyek multimedia. Selain itu, mereka juga harus menentukan audiens, target, konten formal, dan teknologi yang akan digunakan. Tahap ini sangat penting karena akan mempengaruhi seluruh proses produksi multimedia. Yang kedua, pengembangan. Setelah tahap perencanaan selesai, tim multimedia dapat mulai mengembangkan proyek multimedia melalui mereka harus membuat skrip, storyboard, dan desain visual untuk konten multimedia. Selain itu, mereka juga harus mengumpulkan bahan-bahan seperti gambar, video, dan suara yang akan digunakan dalam proyek tersebut. Yang ketiga, produksi. Tahap ini melibatkan pembuatan konten multimedia menggunakan bahan-bahan yang telah dikumpulkan pada tahap pengembangan. Tim multimedia harus memastikan bahwa semua elemen multimedia terintegrasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan proyek. Dan yang terakhir, distribusi. Tahap terakhir ini adalah distribusi. Konten multimedia ke audiens target dan multimedia harus memastikan bahwa konten multimedia dapat diakses dengan mudah dan sesuai dengan platform yang dituju. Mereka juga harus memantau kinerja proyek multimedia untuk melihat apakah tujuan dan sasaran telah tercapai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tips untuk meningkatkan efektivitas alur proses multimedia. Gunakan software atau aplikasi khusus untuk mempermudah proses pembuatan konten multimedia. Misalnya Adobe Premiere atau Final Cut Pro untuk editing video, Adobe Photoshop untuk Canva, untuk desain grafis, dan sebagainya. Perhatikan kualitas konten multimedia yang dibuat, baik dari segi visual maupun audio. Pastikan gambar dan suara yang digunakan berkualitas dan tidak kabur atau pecah-pecah. Pilihlah format file yang tepat untuk konten multimedia yang dibuat. Misalnya gunakan format MP4 untuk video, JPEG untuk PNG, atau PNG untuk gambar, dan sebagainya. Jangan lupa untuk melakukan uji coba sebelum konten multimedia dipublikasikan. Pastikan semua elemen dalam konten multimedia berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Jika terjadi masalah dalam proses pembuatan konten multimedia, jangan panik. Cobalah mencari solusi dengan mencari referensi atau bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman dalam bidang tersebut. Baik, sekian dan terima kasih. Inilah presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.